Selanjutnya, karena ini adalah pertengahan minggu sembahyang kita, apakah mungkin ada dari kita yang ada di sini mau memberikan kesaksian selama setengah minggu bekerja kita, atau mungkin di selama kehidupan kita ada yang mau memberikan kesaksian? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tadi pagi kami setelah renungan pagi, kami dikejutkan oleh berita duka. Mungkin saudara-saudara juga sudah ada yang tahu, yaitu Pendeta Samuel Simorangkir, ya. Samuel Simorangkir. Jadi ditemukan bahwa pendeta ini sudah meninggal pada saat istirahat di hotel. Kemudian waktu jalan pagi tadi kami berolahraga, kami juga dikejutkan oleh satu berita di mana ketua divisi kita, yaitu Pendeta Samuel Shaw, ya, sedang dirawat di rumah sakit oleh karena COVID. Suami istri. Simpang siur beritanya, ada yang mengatakan bahwa sudah gawat, sampai beritanya itu katanya oksigennya sudah yang paling bawah, ya. Tetapi ada berita kembali yang mana ternyata itu memang sakit, hanya keadaannya sudah lebih membaik sekarang ini. Jadi itulah berita-berita yang kita dapatkan dari organisasi kita ini. Jadi saudara-saudara, COVID begitu luar biasa saat ini, menyerang, memberikan, maksudnya penularannya begitu luar biasa, bahkan sulit diprediksi, ya. Karena menurut berita juga ini Pendeta Samuel Simorangkir tidak terlalu, gejalanya tidak terlalu kentara, tapi tahu-tahu didapati sudah meninggal di kamar hotel. Ya, ini peringatan juga bagi kita semua, anggota-anggota Jemaat Bukit Zaitun. Kita puji syukur karena kita, saudara-saudara kita sudah mulai pulih kembali, dan kita yang belum kena mungkin kita lebih berhati-hati untuk menjaga kondisi tubuh kita, ya. Kemudian protokol kesehatan kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, inilah satu berita yang saya boleh saksikan kepada saudara-saudara semua. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin nanti juga kita boleh bawakan dalam doa. Yang terakhir dari keluarga Om Denny, apakah ada kesaksian? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan selalu bersama saya. Pada waktu saya keluar dari rumah sakit, hari pertama saya rindu untuk membaca Alkitab. Pada saat saya membaca Alkitab, saya nggak bisa baca karena tidak kelihatan spasi. Jadi semuanya rata semua. Di situ hari pertama saya sedih, ya.
aduh saya rindu untuk baca Alkitab, tapi saya nggak bisa. Yang saya bisa lakukan adalah menghafal ayat-ayat Alkitab. Saya coba menghafalkan ayat Alkitab dengan bernyanyi pujian. Hari kedua, sama juga. Saya coba buka Alkitab di HP. Kenapa ini semuanya retas semua? Saya nggak bisa baca. Di situ saya masih semangat ya, mungkin karena ini pemulihan. Saya baca lagi ayat Alkitab yang saya hafalkan. Saya sebutkan sambil saya bernyanyi. Hari ketiga sama juga. Hari keempat sama juga. Hari kelima saya mulai agak bimbang ya. Saya coba, kenapa ini kok sudah tidak ada spasi? Terus saya bilang, bersyukur saya masih mengingat ayat-ayat Alkitab. Saya sebutkan lagi ayat hafalan ayat Alkitab dan saya bernyanyi pujian. Hari ke-6 saya coba lagi. Kenapa ini kok begini terus ya? Sudah 6 hari kok begini. Jadinya, jadi saya hanya di HP itu hanya begini. Enggak bisa baca. Pas hari ke-7 ada mujizat, saya bersyukur, saya gembira sekali karena pada saat itu saya bisa baca. Saya melihat sudah ada spasi dan juga kata-kata di Alkitab itu sudah beraturan, tidak beroma kok enggak beraturan. Saya senang sekali. Tetapi ada tantangannya pada saat itu. Saya hanya bisa baca 10 ayat. Selebihnya kepala saya langsung pusing. Tapi di situ saya bersyukur ya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena sudah 6 hari saya nggak bisa baca Alkitab. Tetapi hari ke-7 saya bisa. Walaupun hanya 10 ayat saya bisa baca. Tapi saya senang. Begitu, besoknya lagi saya tambah lagi. Walaupun kepala ini agak sakit ya. Saya tambah 5 ayat lagi. Sakitnya minta ampun ya, saya pikir. Jangan-jangan ini mau ada serangan ya. Tapi saya bilang, nggak mungkin lah. Saya kan lagi habis baca Alkitab. Masa sih Tuhan membiarkan saya 15 ayat bersyukur. Sampai seterusnya, sampai sekarang saya sudah bisa baca 2 pasal. Itu karena Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya nggak bisa baca lagi. Inilah kesaksian yang saya bisa berikan. Kita kalau kita untuk Tuhan, pasti ada jalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Tante Nevi untuk kesaksian yang telah dibawakan. Terakhir dari Bapak Teguh, apakah ada kesaksian? Baik, terima kasih Sasya. Sampai saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena ketika saya sudah diizinkan dokter pulang untuk bisa isolasi di rumah, saya merasakan tubuh saya sampai saat ini sudah semakin membaik ya, sudah semakin membaik dan walaupun masih sulit tidur, masih sulit tidur. Memang kalau malam masih susah untuk bisa tidur dengan nyenyak. Tapi saya rasakan tubuh saya sudah mulai membaik ya, mulai membaik. Tidak seperti waktu saya pertama-tama mengalami sakit COVID. Saya berharap juga kepada teman-teman saya, Bapak Sinaga dan juga Saudara Noldi, semoga semakin hari semakin diberikan kesehatan yang sempurna ya, karena saya percaya bahwa ketika kita sudah banyak beristirahat di rumah,
kesehatan kita akan semakin pulih. Saya bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, di mana sampai sekarang saya mencoba untuk istilahnya belajar hidup sehat. Ketika saya mengalami COVID ini, memang sebelum-sebelumnya saya mengabaikan untuk selalu untuk hidup sehat. Tapi ketika saya sudah merasakannya, baru saya menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena saat ini juga ketika saya sudah berada di rumah, ternyata matahari yang tadinya kita anggap sepele, itu saat ini saya rasakan memang hal yang penting bagi saya. Sehingga ketika bangun pagi, setelah saya berolahraga ringan di rumah, dan saya lihat sudah mau jam 9 sampai jam 10, saya langsung keluar ke rumah, cari tempat yang lebih yang lebih luas dan terik mataharinya lebih luasa. Saya suka ke atas dan di sana saya berjemur sampai setengah jam lebih saya berjemur. Jadi puji Tuhan dengan cara-cara itu juga akhirnya saya mendapatkan kesegaran di dalam tubuh saya. Dan tadi pagi pun juga ketika saya berjemur, saya mencoba ke Geraha 3, tapi pas sampai tanjakan di situ saya lihat itu tempatnya bagus dan saya berhenti. Nggak lama ketemu juga dengan Pak Beni bapaknya Jagat, ya. Ternyata dia di situ ngetem untuk cari penumpang gitu. Akhirnya kita ngobrol lama di situ, malah sudah hampir 1 jam nggak sadar ngobrol sampai saya kepanasan. Terus dia tanya, Pak D, berjemurnya sampai jam berapa? Saya lihat jam, sudah kelewat, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah saya pamit dan saya pulang. Jadi kesaksian saya pada malam ini hanya saya dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap diberikan semangat, ya, semangat untuk kembali memulihkan kesehatan saya. Jadi yang penting kepada kita semua, kita harus tetap semangat, karena kuncinya di situ. Kalau kita semangat, apapun yang kita rasakan, kita bisa lewati. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih tadi untuk 3 kesaksian yang telah disampaikan.